Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tamuama dari Prodi Agroteknologi 5 semester 3. Di sini saya akan membacakan tugas yang diberikan kepada kami dari mata kuliah Ilmu Hama Tumbuhan. Baik, tugas yang diberikan kepada saya adalah mengidentifikasi hama pada tanaman hortikultura dan perkebunan. Tanaman hortikultura yang saya ambil adalah jamblang, perkebunan yang saya ambil adalah pohon karet. Baik, tapi di sini saya akan memulainya dari tanaman perkebunan, pohon karet. Tanaman karet atau pohon karet adalah tanaman daerah tropis. Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah pada zona antara 15 derajat Celcius. Bila ditanam di luar zona tersebut, maka dari pertumbuhan hingga produksinya pun lebih lambat. Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar. Tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Batang tanaman ini biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Di beberapa perkebunan kebun karet, ada kecenderungan arah tumbuh tanamannya agak miring ke arah utara. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal latex. Memang tanaman karet tergolong mudah diusahakan. Apalagi kondisi negara Indonesia yang beriklim tropis sangat cocok untuk tanaman yang berasal dari daerah Amerika tropis ini. Hampir di semua daerah di Indonesia, termasuk daerah yang tergolong kurang subur, karet dapat tumbuh baik dan menghasilkan latex. Karena itu, banyak rakyat Indonesia yang berlomba-lomba membuka tanahnya untuk dijadikan perkebunan karet. Luas lahan karet yang dimiliki Indonesia mencapai 2-7 juta hektar. Ini merupakan lahan karet yang terluas di dunia. Perkebunan karet yang besar banyak diusahakan oleh pemerintah serta swasta. Sedangkan perkebunan karet dalam skala kecil pada umumnya dimiliki oleh rakyat. Tanaman karet banyak ditanam pada ketinggian 0-500 meter. Dengan ketinggian optimum 0-200 meter. Baik, kita masuk yang berikut adalah jenis hama yang menyerang tanaman karet atau pohon karet. Hama yang pertama adalah kutu tanaman. Kutu tanaman ini biasa menyerang tanaman karet di bagian ujung batang. Ada beberapa kutu tanaman yang menyerang tanaman karet dan memiliki ciri-ciri yang berbeda, sama seperti sistem kerja kutu pada manusia. Kutu tanaman karet juga menyerap nutrisi dan membuat tanaman sebuah karet tersebut menjadi layu. Yang kedua, rayap. Rayap merupakan hama tanaman karet bagi bibit yang baru ditanam. Hewan ini akan menggerogoti bibit tersebut hingga habis dan mengalami kerusakan parah hingga tak mungkin untuk kembali tumbuh sempurna. Hama ketiga adalah tungau. Tak hanya menempel pada manusia, tungau juga menjadi salah satu hama yang menyebalkan bagi tanaman pohon karet. Tungau akan menyerang bagian tanaman karet dan membuat tanamannya tumbuh secara tidak normal dan tidak efisien. Yang keempat adalah uretana. Hama uretana merupakan musuh terbesar tanaman karet. Hama ini sangat merugikan bagi para petani karet karena ia akan memakan habis tanaman karet, terutama bibit baru yang baru ditanam. Uretana merupakan larva dari beberapa kumbang yang akan merusak tanaman karet dari dalam tanah. Yang berikutnya adalah jenis penyakit tanaman karet. Yang pertama adalah penyakit embun tepung. Penyakit embun tepung atau yang disebut penyakit Oidium merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen. Penyakit ini menyerang tanaman karet baik yang sudah menghasilkan ataupun yang belum menghasilkan. Tanaman karet yang masih tahap persemaian atau bibit akan lebih mudah terserang. Ini akan memberikan dampak negatif karena bisa membuat tanaman karet mati. Yang kedua adalah penyakit akar putih. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan dan sering menyerang tanaman karet, termasuk jenis penyakit yang berbahaya. Akar karet akan segera membusuk karena jamurnya yang tidak bisa dilepaskan. Baik, yang berikutnya adalah cara mengatasi hama penyakit tanaman karet.
Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman karet. Ada dari secara mekanis, secara biologis, secara kultur teknis, dan secara kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari secara mekanis. Secara mekanis adalah cara mengatasinya secara mekanis ialah memotong bagian tanaman yang terserang atau membuang keseluruhan tanaman yang terkena hama atau penyakit. Yang kedua, secara biologis. Anda, saya, atau para petani hanya perlu menggunakan mikroorganisme hidup untuk memerangi hama dan penyakit tanaman karet. Yang berikut secara kultur teknis, yaitu menggunakan varietes tahan hama dan penyakit, varietes tahan hama dan penyakit, melakukan pengolahan tanah, pengaturan jarak antar tanaman, melakukan pengaturan pola tanam, pemupukan, serta menjaga kebersihan kebun. Yang berikut adalah secara kimiawi. Secara kimiawi ialah menggunakan bahan-bahan kimia untuk menghilangkan hama dan penyakit pada tanaman karet. Tetapi kadar kimia yang digunakan harus sesuai standar, tidak boleh melebihi standar yang ada. Baik, kita akan lanjut ke yang kedua adalah tanaman hortikultura. Hortikultura yang saya ambil adalah jamlang. Jamlang, jambu keliling atau dawet adalah sejenis pohon buah dari suku jambu-jambuan. Tumbuhan berbuah sepat asam ini dikenal pula dengan berbagai nama seperti jambe, kleng, jambu keling, nunang, jambu koliung, jambu kalang, jambulang, dan masih banyak lagi. Pohon yang kokoh, berkayu diameter 10-30 meter, berwarna putih kotor, dan tidak menggugurkan daun. Kadang-kadang berbatang bengkok, tinggi hingga 20 meter, dan gembang mencapai 90 cm, bercabang rendah dan bertajuk bulat atau tidak beraturan. Daun-daunnya terletak berhadapan bertangkai 1-3 atau 5 cm. Helaian daun bundar telur terbalik agak jorong sampai lonjong 5-25 kali 2-10 cm. Pangkalnya lebar berbentuk pasak atau membundar. Ujung tumpul atau agak melancip, bertopi rata, menjaga tebal dengan tepi yang tipis dan agak tembus pandang. Lanjut ke yang berikut adalah hama yang menyerang. Tanaman jamlang pada umumnya tidak memiliki hama dan penyakit serius yang dapat menyerang. Hanya saja kadang ditemukan ulat yang menempel pada tanaman ini. Ulat ini biasa akan menyerang daun tanaman. Meskipun demikian, hal ini tidak akan mempengaruhi produktivitas buahnya. Penanganan secara kimiawi tidak diperlukan. Cukup memberantas secara manual dengan membunuh ulat satu persatu jika populasinya mulai mengganggu. Adapun hama seperti semut yang menyerang langsung pada buah sehingga membuat buah menjadi hancur dan busuk. Selain ulat, binatang yang sering ditemukan pada tanaman ini adalah beberapa jenis burung yang memiliki kegemaran makan buah-buahan. Misalnya burung kutilang. Beberapa jenis burung justru menguntungkan bagi tanaman jamlang karena memakan ulatnya. Yang berikutnya penyakit yang sering terjadi pada jamlang, yaitu timbulnya bercak-bercak pada daunnya dan buahnya sangat rentan sehingga mudah terjadi pembusukan pada buahnya. Mungkin itu saja dari hasil kerja saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.